Hari ini saya pertama kali pada khotbah onsite dan bisa buka masker. Sudah di antigen dan hasilnya bagus, negatif ya. Kalau tadi pagi sempat sampaikan positif, kaget semua jemaat Tuhan. Ya hasilnya negatif dan bisa lepas masker. Yang mungkin belum kenal, ada jemaat yang baru, saya Danang. Dan ya terima kasih semuanya. Dan pagi ini, siang ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang memelihara iman. Katakan sama-sama memelihara iman. Kenapa harus memelihara iman? Karena kita lihat begitu banyak di luar sana, mungkin yang ada di dalam juga, ya kita perenungan bersama. Kebanyakan mereka nggak bisa memelihara iman mereka, mereka jatuh dan gugur. Ya di dalam perjuangan iman mereka. Kita lihat begitu banyak sekali. Mungkin lihat di kanan kiri kita, kok udah mulai kelihatan. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang hebat, yang dahsyat yang dipakai Tuhan, sudah melayani bertahun-tahun. Tapi bisa jatuh juga. Itu karena mereka tidak bisa atau kurang dalam memelihara iman mereka. Berarti kalau memelihara ada sebuah tanggung jawab yang harus kita lakukan. Sekarang bagian kita, enggak lagi tentang Tuhan bagaimana untuk kita harus bisa pelihara iman kita. Itu bukan bagian Tuhan, itu udah bagian kita. Maka itu kita penting untuk sama-sama siang hari ini kita mau belajar bagaimana bisa memelihara iman kita. Di tengah-tengah tantangan dunia, tarikan dosa yang begitu luar biasa. Jadi kita perlu sungguh-sungguh untuk memelihara iman kita. Dalam 1 Petrus 4 ayat 18 dikatakan, jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang-orang fasik dan orang berdosa? Sudah ditekankan bahwa orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Apalagi orang luar sana yang hidupannya masih bergaul dengan dosa. Tentu tidak diselamatkan. Makanya penting sekali untuk kita bisa memelihara iman. Dengan kuat katakan memelihara iman. Amin. Terus bagaimana untuk kita bisa memelihara iman di tengah-tengah keadaan yang sulit seperti ini? Ya tantangan yang begitu dahsyat, perubahan dunia yang begitu cepat. Ya orang nggak bisa ngikutinya, bisa ketinggalan. Yang pertama yang kita mau catat sama-sama, memberi makan. Nah ya, memberi makan. Kok siang-siang bicara makan jadi lapar gitu ya. Penting, sama seperti saat tubuh kita juga butuh makanan. Banyak orang hanya fokusnya dengan tubuh kita. Apa yang kelihatan di luar. Tapi dia nggak mau fokus dengan apa yang tidak kelihatan. Roh kita itu yang perlu kita beri makan. Jangan hanya fokus memberi makan dengan tubuh jasmani yang fana ini. Makan yang sehat, 4-5 sempurna, 4 sehat, 5 sempurna. Oke bagus. Tapi jangan lupa untuk memperhatikan pertumbuhan iman kita. Roh kita perlu beli makan. Jangan hanya fokus dengan jasmani. Wah update terus tentang baju. Ya fashionable. Wah gak salah. Ya tapi kalau fokus kita dengan apa yang hanya di luar, keren, kelihatan bagus, matching ya dilihat juga enak, bagus gak apa-apa. Tapi jangan fokusnya hanya di luar ini. Semuanya bisa dipermoy ya Pak bilang. Semuanya bisa dimodifikasi yang luarnya. Tapi manusia kita sungguhnya yang di dalam roh kita. Kalau kita hanya fokus yang di luar, maka kita nggak akan bisa mempunyai iman yang kuat, iman yang teguh. Amin. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini cara kita memberi makan rohani kita. Fokus kita tentang rohani dengan cara apa? Memberi makan firman Tuhan. Apa yang kita dengar selama ini apa? Apakah hanya kita dengar gosipin orang, ya kita banyak dengar hal-hal yang negatif dari orang masuk kita terima terus. Apakah makanan itu yang kita kasih makan terus? Atau lebih banyak dengar firman Tuhan. Berdoa, melakukan hal-hal yang lebih baik, mendengarkan khotbah, itu salah satu bentuk memberi makan rohani kita. Atau lebih banyak ngikutin seri-seri film yang terbaru, terupdate. Aduh lagi galau nonton film, bukannya baca firman, merenungi firman, lebih ke nonton film. Enggak apa-apa, tapi itu jiwa. Itu jiwa, masih nyentuh di jiwa. Tapi bukan roh. Boleh mau hiburan, mau liburan, refreshing, piknik, silahkan. Tapi itu fokusnya jiwa. Kita harus beri makan kita roh. Kalau jiwa pulang dari liburan, ingat lagi masalahnya. Tapi ketika roh kita yang diberi makan, maka kita bisa bangkitkan iman kita ketika ada masalah, ketika ada tantangan, ketika lagi sakit.
iman kita bisa dibangkitkan kalau kita memberi makan roh kita. Amin. Jadi lebih banyak waktu dengan Tuhan. Jangan waktu banyak dengan ngobrolin tetangga. Ngobrolin orang lain yang agak berfaedah. Perbanyaklah waktu dengan Tuhan. Saya teringat kisahnya dengan Daniel. Daniel adalah orang yang luar biasa ya, kita dengar ceritanya. Dia harus mengalami sebuah penderitaan yang dahsyat. Ya, ketika dia harus mempertahankan imannya. Harus memelihara imannya di tengah-tengah keadaan waktu itu dia nggak memungkinkan. Ya, Raja beri titah harus menyembah dia. Semua penduduk harus takluk sama dia, harus menyembah dia. Tapi hanya Daniel dan juga sahabat-sahabatnya yang mampu memelihara iman mereka dengan dahsyat. Ya, Daniel 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut. 3 kali sehari dia menyembah Tuhan. Berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Wow, dahsyat ya Daniel ya. 3 kali sehari kayak minum obat, kayak makan. Nah, apakah kita sudah seperti Daniel? Apakah kita bisa memelihara iman kita seperti Daniel? Atau iya Kak, kita ada doa sih. Doa makan, doa mau kerja, doa mau tidur. 3 kali. Wah, luar biasa. 3 kali Kak, 3 kali Mas. Oke. Tapi yang dimaksud bukan seperti itu. Memelihara, memperbanyak hubungan dengan Tuhan, doa bukan yang seperti itu. Tapi ada hubungan intim, spesial dengan Tuhan. Bapak Ibu suka kan kalau dispesialkan? Bapak Ibu suka kan kalau dikasih waktu yang spesial untuk benar-benar fokus, misalnya cerita, ngobrol. Coba dengerin fokus, kasih waktu timing yang pas, spesial, itu senang. Tuhan pun seperti itu. Memang kita pelihara doa kita ya tiap hari, hubungan intim, ngobrol dengan Tuhan, iya. Itu yang bagus, hubungan sehari-hari terus, setiap saat. Tapi Tuhan juga pengen punya waktu spesial di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah masalah, di tengah sakit kita sekalipun, tetap berdoa. Tetap punya waktu hubungan intim dengan Tuhan. Punya spesial waktu dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jangan pas sakit, dengarnya lagu-lagu dunia, lagi galau. Ya, waktu saya dulu itu, saya kalau suka karaoke lagu-lagu yang sendu, yang melo. Wah, membawa jiwa ini semakin melayang. Dan yang galau memang langsung galau gitu ya. Saya suka lagu-lagu yang begitu dulu. Tapi setelah dalam Tuhan, seperti Paulus bilang semuanya aku anggap sampah. Iya, ya enggak segitu juga ya maksudnya ya. Tapi mulai berubah. Menyanyi lagu-lagu rohani yang bisa membangkitkan iman kita. Itu fungsinya, kita memberi makan rohani kita. Jangan hanya fokus, update selalu semuanya tentang tubuh kita, jiwa kita. Tapi rohani gak pernah diupdate. Ya, setiap kali ada video CD dikasih pendeta atau hamba Tuhan, Pastor Stephen kasih ini belajar nang. Enggak, Pastor, enggak mau. Ini berarti kita enggak mau memberi makan rohani kita. Kita lebih memilih makanan. Ya, untuk jiwa kita, untuk tubuh kita itu aja terus. Tapi kalau untuk rohani kita tinggalin, gak mau, bukan untuk kita itu. Bukan, kalau lagi gak sesuai dengan kebutuhan kita. Kita tolak. Nah ini yang bahaya ya. Ceritanya juga Daniel ada temannya juga, Sadrak, Mesak, Abednego. Begitu banyak tantangannya, dia harus pertahankan imannya, memelihara imannya. Harus berjuang di dapur api. Ada konsekuensinya ketika kita memelihara iman kita. Daniel harus apa? Masuk gua singa. Dia tahu bahwa ketika memelihara iman ini gak gampang loh ini. Resikonya melawan perintah raja. Duh gimana nih? Tapi dia berani untuk memelihara iman itu, konsekuensinya masuk gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego sama, harus masuk dapur api. Tapi dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Mengatupkan mulut singa dan dapur api dia gak akan dihanguskan. Ya, itu yang pertama, memberi makan rohani kita. Yang kedua, tertanamlah di dalam gereja lokal. Saya bicara gereja lokal bukan hanya di Gilgal. Mungkin ada jemaat-jemaat yang masih baru datang, ya, atau sudah punya gereja lokal yang lain, tertanamlah. Tapi bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, mulai belajar untuk mau tertanam di dalam gereja lokal. Kalau Tuhan bawa di tempat ini berarti mau dimuridkan. Mau tertanam, mau diajar, mau dibentuk. Banyak hal saya awal-awal di tempat ini rasa sakit tuh, kok begini ya caranya, kok begini ya. Tapi karena saya sudah memutuskan Tuhan, saya mau di sini, saya mau bertumbuh, saya mau dimuridkan.
Jadi apapun prosesnya saya nggak lari. Apapun pergumulannya, apapun cara mendidiknya, gembala tersebut, gembala sel kita, pendeta kita ikut aja. Ya, karena disitulah tempat untuk kita dimuridkan, diajar dan dilatih. Dilatih untuk melayani. Ya, saya dulu yang nggak tahu melayani, di tempat ini saya dilayani, bisa melayani. Mulai saya bisa belajar, mulai khotbah, itu semuanya di tempat ini. Saya nggak pernah membayangkan saya bisa di tempat ini, bisa di posisi sekarang. Danang siapa sih, gitu ya? Danang orang seperti apa, masa lalunya yang begitu luar biasa, galau-galau. Tapi kalau bisa sampai seperti ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya mau dimuridkan di tempat ini. Tuhan pakai gereja ini untuk memuridkan saya, untuk bisa mulai melayani. Saya cerita sama teman-teman anak muda, keluarga muda, bahkan juga ada jemaat-jemaat yang suka kita ajak ngobrol. Ternyata penting untuk melayani ternyata. Penting untuk melayani. Saya bicara dalam konteks melayani pekerjaan Tuhan ya. Karena kita lihat orang-orang gak mau mengambil tanggung jawab dan melayani. Atau dia sudah sebetulnya udah layak nih untuk melayani. Udah dewasa rohaninya dan dia harus melayani. Tapi gak mau melayani. Kita lihat perjuangannya luar biasa loh. Untuk melawan dosa. Orang-orang gak mau melayani lebih gampang terseret. Karena dia merasa udah kita jemaat bebas. Jemaat yang gampang-gampang. Jemaat yang bisa pindah sana sini. Gak mau terlibat melayani. Ternyata lebih sulit dalam memperjuangkan memelihara iman mereka. Melayani ibarat apa ya, pagar ya yang mengelilingi kita. Oh mungkin kita bisa jatuh. Oh mungkin kita bisa rasa berdosa begini ya, gampang jatuh. Tapi ketika melayani kita ingat, oh iya kita ini representatifnya Tuhan. Kita ambasadornya Tuhan. Kita so melayani, kita mesti bangkit lagi. Kita mesti hidup yang benar supaya layak dalam melayani Tuhan. Itu seperti pagar. Tapi kalau orang-orang gak mau melayani pasti pandang enteng. Ini merasa udahlah gak usah gak apa-apa. Masih kompromi dosa juga oke-oke aja, gak masalah. Nah ini pentingnya untuk bisa tertanam dalam gereja lokal, dilatih dalam melayani. Contohnya tanaman. Ya kalau Bapak Ibu ya tanaman, kalau Ibu punya tanaman di rumah, ini yang lagi viral sekarang tanaman apa Pastor? Kaktus ya, kaktus. Kita ambil kaktus. Kaktus tanaman satu, di pot satu, di vas bunga satu, kita cabut lagi kurang bagus vasnya. Kita pindah aja di sini. Kayaknya kurang bagus juga. Pindah lagi di sini. Bayangkan, apakah bisa bertumbuh dengan bagus? Pastinya akan mati. Tidak akan bagus pertumbuhannya. Sama dengan kehidupan rohani kita. Dengan cara kita mau tertanam. Benar-benar tertanam supaya berakar, iman kita bisa bertumbuh dan berbuah. Menjadi berkat banyak orang. Ya, itu hal kedua yang penting. Yang untuk memelihara iman kita. Apalagi kita harus punya komunitas yang benar. Kita harus bisa memilih circle kita yang benar. Saya nggak melarang untuk jemaat Tuhan, anak-anak muda berteman. Karena berteman dengan siapapun boleh. Ya, silakan. Karena kita mesti jadi berkat juga bagi mereka. Tapi kita harus punya circle. Kita punya komunitas yang benar-benar bisa membuat kita tuh bertumbuh. Membantu dalam memelihara iman kita. Saya punya circle di gereja yang bisa mensupport saya. Di masa-masa saya hampir menyerah. Di masa-masa saya titik rendah. Yang kayaknya gak bisa bangkit. Ada komunitas yang menolong saya. Saya ceritakan bagaimana ada satu anak sel yang berani nyeletuk, negur gitu ya. Ya beranilah siapa Danang gitu ya. Dalam arti begini, karena dia mungkin sungkan takut gitu ya. Karena ketua sel, kepala sel, kakak rohani. Saya mengimani sesuatu dan saya bilang, aduh kira-kira dapat gak ya sesuatu yang saya imani ini. Nanti saya ceritakan ceritanya. Akhirnya dia nyeletuk, Kak Danang cuma bisa khotbah tentang iman. Tapi gak pernah iman itu diameni, dipraktekkan. Wah saya bilang, wah iya bener ya. Langsung menusuk. Saya bilang, aduh iya. Jangan-jangan saya cuma pintar khotbah, tapi gak bisa menghidupinya. Dari situ akhirnya komunitas ini yang membuat saya berubah. Jangan sampai kita cuma bisa ngomong, kita cuma bisa ngajar, tapi kita gak pernah mau praktek. Kita gak pernah mau menghidupi apa yang kita omongi. Firman Tuhan itu. Makanya penting untuk punya komunitas yang benar. Di Amsal 13 ayat 20 dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang yang bebal menjadi malang. Penting untuk kita
punya teman bergaul yang benar. Yang bisa membantu memelihara iman kita. Nggak salah berteman. Jadi berkat silahkan. Tapi ketika kita down, ya ada masanya kan. Di masa-masa sulit seperti ini kita yakin akan ada masanya kita bisa down juga. Nah inilah butuh komunitas yang benar. Yang akan membawa kita terus menuju kesempurnaan arah Kristus. Iman kita terus bertumbuh. Penting untuk kita punya komunitas yang benar. Amin. Itu yang kedua. Dan yang ketiga. Mulailah praktek iman. Ya, mulailah praktek iman. Katakan sama-sama praktek iman. Karena kalau kita nggak pernah mau praktek, kita nggak pernah tahu bagaimana Tuhan tolong kita. Penyertaan Tuhan bagaimana sih? Orang diberkati Tuhan tuh bagaimana rasanya? Ya nggak akan pernah rasa kalau nggak pernah mau praktek iman itu. Cuman mau belajar terus tapi kita nggak mau praktek. Ya, apa praktek iman itu? Itu yang akan menolong kita, iman kita akan terus bertumbuh. Memelihara iman kita dengan cara kita praktek, melangkah iman. Ada cerita yang tadi pagi saya juga cerita ke jemaat Tuhan di tempat ini. Saya lagi mengimani sesuatu, ya saya pengen punya rumah. Maka tadi ada satu anak sel, saya cerita, kita pas kumpul-kumpul, saya punya komunitas di dalam keluarga muda, saya punya tim doa pagi. Namanya tim doa pagi dan akhirnya kita buat sepakat, kita buat tiap Sabtu. Nah tiap Sabtu itu kita bisa habis doa, kita makan tinutuan, kita ngobrol, sharing. Nah tiba saatnya waktu saya ngobrol itu dia tegur itu tadi. Mas Danang punya iman, mengimani rumah masa nggak mau melangkah, gimana caranya? Mulailah saya ngobrol dengan istri, iya. Kita itu dari dulu pengen punya rumah. Setiap kali susun goal tiap tahunnya, rumah itu selalu ada terus. Dari tahun 2005 saya bekerja, ya dari 2008 saya di tempat ini, diajarin cara nyusun goal, rumah selalu ada di list pertama. Sampai di tahun sekarang, ya sampai akhirnya dapat rumah. Nggak ada tepuk tangan ya. Kayaknya kurang senang kalau hamba Tuhan, puji Tuhan. Punya rumah kayaknya kurang suka ya. Diberkati nggak suka, nggak apa-apa. Selalu ada di list pertama terus. Di list pertama kapan nih sayang kita punya rumah. Di tahun 2017 menikah pun masih ajak istri tinggal di mes. Aduh kapan nih Tuhan rasanya pengen punya rumah, lebih bebas gitu ya. Listnya ada terus. Yang lain berubah-berubah, tapi rumah tuh selalu ada. Rumah. Duh kapan nih Tuhan udah capek nih mau nulis goal tentang rumah sudah Jo kayaknya. Ada tahun-tahun kayaknya mau malas mau tulis goal rumah. Duh nggak usah, nggak berjalan juga. Nah di beberapa minggu yang lalu, akhirnya kita mulai melangkah. Nggak tahu nih masih buta-buta nih, gimana cara ngurus rumah masih buta-buta. Karena nggak pernah ngambil rumah. Karena dari 2005 saya kerja, saya tinggal di mes, semuanya fasilitas ada. Dimanjakan semua fasilitas. Jadi nggak pernah bayar listrik, nggak pernah banyak bayar air, nggak pernah bayar tagihan telepon, internet semua ada sampai internet. Bahkan sampai Netflix, bayangkan. Sampai Netflix nggak pernah bayar. Jadi tinggal nonton, putar apa semuanya nggak pernah bayar. Zona itu yang membuat saya nggak pernah berani melangkah. Nggak pernah berani praktek iman. Saya dinabobok sama keadaan itu. Ya kamu boleh pakai fasilitas ini sampai kapanpun. Ketika kamu udah mau keluar ya udah otomatis nggak bisa nikmati fasilitas ini. Itu yang saya membuat rasanya gimana Tuhan ini mau melangkah nggak ya? Ngobrol sama istri masih buta-buta nih ngurus rumah gimana. Setelah ngurus rumah, ternyata nggak cuma ngurus begitu. Berpikir kan bisa ada rumah yang 0%, subsidi berpikir 0%. Ternyata enggak. Ternyata masih butuh DP sekian juta. Aduh sayang, ternyata butuh DP kok. Bagaimana ini masih mau maju atau enggak? Duit dari mana sayang? Gimana? Tapi kita mesti melangkah, kita mesti praktek iman. Akhirnya mulai melangkah, urus berkas semuanya lengkap, semuanya udah lengkap. Sampai tengah perjalanan, pas ngurus di satu developer, ditolak, berkasnya udah lengkap. So ada DP-nya, so lengkap. BI checking aman. Pas sampai ditolak, dibilang nggak boleh Pak, ternyata ini harus pakai developer, pakai DP sekian puluh juta. Wah mateng nggak bisa lagi nih. Aduh gimana ini sayang, sudah Jo nggak usah di mes Jo kayaknya lebih aman, nyaman. Sudahlah menikmati semua fasilitas yang ada gratis. Mungkin kalau boleh seumur hidup kerja di situ. Tapi saya pikir Tuhan gimana ini? Masa begini-begini terus, punya iman, belajar iman, ngajar iman gak pernah dipraktekin pertolongan Tuhan. Kan saya pengen punya rumah. Gitu akhirnya sudah
doa lagi, ngobrol sama istri, lengkapin berkas semuanya. Ada satu developer yang orang pernah ingat bahwa di situ saya masih simpan nomor teleponnya, marketingnya. Wah, pas saya telepon, wah Pak kebetulan tinggal satu rumah, dia bilang. Yang benar ini marketing ini asal-asal kayaknya. Bapak cuma kasih UTJ aja 500.000. Udah semuanya nanti saya yang follow up berkasnya semua, saya bantuin semuanya. Sayang ini benar atau enggak ini? Ini marketing kayaknya nyari-nyari aja ini kayaknya gitu. Tapi setelah saya coba melangkah, enggak. Kali ini kita dua-dua harus yakin ya, kita harus praktek. Harus melangkah deh pokoknya. Udah, apapun jadinya kita berserah sama Tuhan. Akhirnya kasih 500.000, marketingnya follow up, datang ke tempat kerja semuanya, Pak. Sudah, Pak ini butuh materai, iya materai berapa? 50 lembar. Dan kali 10.000. Wah mahal banget Bu, saya bilang marketingnya ibu-ibu. Kali 12.000 kali Indomaret 13.000. Kali kantor pos 10.000 masih 500.000. Kali aja itu 50.000. Berapa ratus ribu. Aduh sayang masih ada duit? Nggak ada. Sayang yang dia pegang dan terima gaji apa kan semuanya. Urus-urusan yang begitu sayang. Aduh nggak ada duit nih sayang. Duh gimana nih. Materai aja 500.000. Akhirnya ngobrol-ngobrol lagi. Singkat cerita berjalan dengan baik. Sudah disertai Tuhan, sampai di tempat sana kita cek-cek semuanya, harus proses akad nih sekarang. Proses akadnya ternyata gak gampang, mesti ke Bitung. Aduh di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah tempat kerja yang lagi sibuk kita mesti ke Bitung. Mesti urus berkas lagi semuanya. Sampai di Bitung selesai, puji Tuhannya orang bank bilang, Bapak Ibu selamat menikmati tempat idaman yang baru. Saya bilang, wah akhirnya lolos dong sayang. Wah kita seneng dong ini. Ini udah punya rumah kita ini gitu. Pas cek ke lokasinya, sayang ini orang perumah nih, orang perumah nih. Doakan semua orang perumah itu, bayangkan ya orang gak punya rumah dari berapa tahun, akhirnya punya rumah itu kayak orang apa ya, orang gila gitu ya, gak punya rumah. Duh Tuhan, terima kasih Tuhan rumah ini, aduh Tuhan gitu. Ini orang perumah, duh bayangkan nih sayang ini dapur sini ya. Ini nanti kamar mandi dijebol sedikit supaya agak lebar begini-begini. So sampai seperti itu. Itulah keberanian bagaimana saya mau melangkah iman dengan istri saya. Saya mau praktek iman. Ya, ada kisah Paulus, bagaimana iman Paulus ya. Di dalam Matius 14 ayat 30 dan 31 dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Petrus bukannya orang percaya, mengikut Tuhan, pelayan selama 3,5 tahun, ngikut Tuhan, orang percaya. Tapi ketika dia dirasa-rasanya ada tiupan angin, gelombang, sama kehidupan kita, dirasa-rasa kayak tadi enggak tembus ini rumah, so boleh mundur jo kayaknya ini. Sudah rumah nanti diupdate lagi tahun keberapa lagi. Dirasa-rasa. Ya, ada topan badai, mungkin sama persoalan kita. Problem masalah enggak sakit enggak sembuh-sembuh, pergumulan enggak dijawab-jawab. Mungkin berasa-rasa so boleh mundur pelan-pelan nih kayaknya. Tuhan yang kita sembah kayaknya Tuhan yang salah nih. Akan ada masa-masa ujian begitu. Tapi apakah kita akan mundur? Apakah kita nggak mau melangkah iman kita? Berarti kita menjadi orang-orang yang murtad. Nggak ngandelin Tuhan, nggak percaya sama Tuhan. Petrus bimbang. Ya dia rasa-rasanya ada gelombang, dia bimbang. Ini benar nggak kita berjalan di atas air ini benar-benar nanti nggak tenggelam nggak? Akhirnya ketika dia bimbang tenggelam. Untung Tuhan sayang, dia tarik. Petrus kamu orang kurang percaya. Ya, apakah kita orang seperti itu? Atau mau seperti Abraham? Dia mau percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Ketika dia berjanji bahwa akan lahir generasi yang luar biasa. Dari Abraham, keturunan Abraham. Tapi Tuhan mau apa? Tapi aku mau uji. Anakmu satu-satunya aku mau minta. Kamu kasih enggak? Akan ada ujian kan? Diteslah imannya Abraham. Diminta anak satu-satunya. Dan Abraham apa? Dia taat. Ya. Ketika diuji dia taat, dia mau berikan. Iya gak apa-apa, dia yakin, percaya sungguh-sungguh, gak bimbang. Aduh kalau nanti persembahkan terus bagaimana keturunanku? Bagaimana Tuhan berjanji? Terjadi gak? Akan terjadi seperti itu. Maka ketika Abraham percaya sungguh-sungguh, dia mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya di depan Tuhan. Dia yakin dan percaya sungguh bahwa Tuhan mampu memulihkan. Tuhan mau menyediakan, menggantikan Ishak.
Dan akhirnya terjadi. Itulah iman Abraham. Iman yang taat, percaya sungguh-sungguh. Bukan iman yang ragu-ragu. Ya, itu yang ketiga. Ayat yang terakhir dari saya, bukan yang terakhir ya, kedua terakhir. Hasil dari iman apa? Iman yang kita pelihara hasilnya apa? Daniel dipromosi, ya. Iman yang dia pelihara selama ini, Tuhan yang dia sembah ternyata benar. Tuhan yang dia bisa andalkan. Tuhan yang bisa dia percaya. Dia nggak kompromi dan memelihara iman, akhirnya datanglah promosi. Dipercayakan oleh raja, dipromosi. Sadrak, Mesak, Abednego juga. Bahkan kita semuanya, ketika kita mau mampu memelihara iman kita yakin akan ada promosi. Akan ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amin. 1 Yohanes 5 ayat 4-5 dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Katakan sama-sama mengalahkan dunia. Siapa yang lahir dari Allah di tempat ini Bapak Ibu? Semua kita ya. Mampu mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Yaitu iman kita. Iman kita kepada Kristus. Itu yang mampu mengalahkan dunia. Bukan karena kehebatan kita mampu mengalahkan dunia. Enggak. Tapi iman Kristus. Oleh karena Kristus. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Itu kuncinya. Iman kita. Tapi pertanyaannya apakah kita mau terus pelihara iman kita enggak? Ketika ada goncangan datang. Ketika ada cobaan datang. Kita mau pelihara iman kita enggak? Daniel bisa dimasukkan gua singa. Kita yakin bahwa dia akan bisa ditelan loh. Sama singa. SMA bisa kena dapur api, terbakar. SMA, Sadrak, Mesak, Abednego. Bisa terbakar, tapi dia yakin. Dia punya Tuhan yang mampu menolong. Itulah hasil dari iman yang dipelihara. Terakhir ayat dari saya dan teman-teman PW bisa masuk. Aku telah, 2 Timotius 4 ayat 7-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Bukankah kita lagi dalam pertandingan iman? Perlombaan iman. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Pesan Paulus buat Timotius bahwa nak kamu ini yang penting. Ya, akan ada ujian tantangan loh ketika kamu melayani Tuhan. Ketika kamu mengabarkan Injil. Ketika kita ada di kantor mempertahankan iman, memelihara iman kita akan ada tantangan loh. Tapi ayat ini berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Yang terpenting adalah garis akhirnya. Kita bisa sampai enggak di sana? Tujuan kita nanti di sana ya kehidupan yang kekal. Apakah kita bisa memelihara iman kita enggak? Atau kita akan gugur di tengah perjalanan? Bukankah kita sedang berlari iman? Perlombaan iman sedang kita hadapi sekarang. Banyak yang kita lihat mulai mundur pelan-pelan, muntaber, mundur tanpa berita. Karena mereka enggak bisa memelihara iman. Banyak yang terdahulu menjadi terkemudian. Banyak yang terkemudian menjadi terdahulu. Jangan heran kalau orang-orang yang baru Tuhan pakai yang luar biasa. Karena mereka bisa pelihara iman. Tapi kalau orang-orang yang lama sudah melayani puluhan tahun. Tapi kenapa kehidupannya gak berubah? Kenapa seperti ini jatuh bangun terus dalam dosa? Gak berubah-berubah, gak bertobat. Karena dia gak mampu dalam mempertahankan iman. Memelihara imannya dia gak bisa. Makanya ini yang penting. Supaya ayat ke-8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berlaku buat kita semuanya. Amin. Angkat tangan.